Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pak Viva di seluruh tanah air. Salam sejahtera, salam happy ending. Baik, di hari Minggu yang ceria, di hari Minggu yang penuh kebahagiaan tentunya. Kali ini saya laluhanan kebetulan siaran atau mengambil video ini di daerah Taman Mini Indonesia ya, dimana kita lagi di Padepokan Pencak Silat yang ada di Taman Mini. Kebetulan anak saya yang nomor 2 ini memang hobi ya, hobi olahraga, kemudian dia ikut pencak silat, kemudian ikut karate juga, dan hari ini dia kepengen menyaksikan teman-temannya untuk ikut kompetisi atau berlaga yang ada di dalam. Nanti kita akan sedikit berikan cuplikan, dan ini seru ya. Jadi ada yang mulai dari SD, kemudian ada kelas SMP, dan saya lihat ada yang sudah remaja juga ya tadi yang tampil. Dan sekali lagi, karena memang anak-anak dan istri lagi di dalam, lagi melihat kompetisi pencaksilat, saya ambil kesempatan ini untuk berinteraksi dengan teman-teman, untuk kita memberikan informasi mengenai ada berita politik ya, berita politik yang saya akan petik hari ini dari Kompas, teman-teman ya, kompas.com, di mana ini spesial dari Bang Refli Harun ya, yang dimuat oleh Kompas, dikasih judul yaitu Refli Harun anggap PKB dan Nasdem mualaf oposisi. Baik, langsung kita baca aja teman-teman ya. Kita akan baca beritanya. Jakarta, kompas.com. Tim hukum Anies Muhaimin yaitu Bang Refli Harun menyindir Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebagai mualaf oposisi. Istilah mualaf ini biasa digunakan untuk orang yang baru masuk agama Islam. Nah, kita tahu kalau istilah mualaf ini adalah orang yang non-muslim masuk ke Islam. Ya kan, kalau istilah bahasa, orang yang dibujuk hatinya atau orang yang dirayu sehingga mau berpindah ke keyakinan yang baru, itu mualaf ya. Dan ini istilah digunakan oleh Bang Refli Harun untuk partai PKB dan Nasdem, teman-teman ya. Oke, saya lanjut baca ya teman-teman ya. Dalam konteks PKB, mualaf ditujukan sebagai partai yang tak lama bergabung menjadi oposisi. Oke. Refli kecewa karena setelah penetapan pemenangan pemilihan presiden 2024, PKB memberikan karpet merah kepada Prabowo Subianto yang merupakan pasangan koalisi perubahan dalam Pilpres 2024. Akhirnya saya bilang begini, kata Bang Refli, itulah kalau berjuang dengan orang yang menjadi mualaf oposisi. Jadi ini orang yang baru masuk jadi oposisi mualaf, kata Refli dalam acara gaspolkompas.com. Ya, betul ya teman-teman, kita tahu sendiri bahwa PKB begitu selesai penetapan oleh KPU, bahwa KPU telah menetapkan siapa suara terbanyak, yaitu Prabowo Subianto, dan langsung ya sore harinya ya, mulai siang hari ya, PKB langsung memberikan ucapan ya, Gerindra atau Pak Prabowo Subianto datang ke DPP PKB dan disambut oleh Muhaimin Iskandar. Artinya kekecewaan Bang Refli Harun ini memang mendasar ya, karena kita tahu bahwa PKB ya, apalagi beliau Caimin adalah seorang yang memang menjadi wakil calon capres dari 01 kemarin ya, sehingga kecewaan dari relawan, kemudian banyak juga tokoh-tokoh ya yang kebetulan mendukung Caimin dan Pak Anies tentunya ya. Dan memang apa yang disampaikan oleh Bang Refli, PKB itu memang bergabung nggak lama ya. Jadi kalau nggak salah itu bulan September sebelum kalau kita hitung dengan tanggal 14 Februari pencoblosan, artinya kurang lebih 7 bulan. Makanya pantas dibilang mualaf oposisi teman-teman ya, karena memang kita tahu PKB ini selalu ya berada dalam pemerintahan ya, berkoalisi ya kan,
berkoalisi dengan pemerintah, ya. Berapa periode, terutama di Pak Jokowi 10 tahun, PKB selalu ada di dalam pemerintahan. Jadi ini Bang Refli mengatakan mualaf oposisi ini juga tidak salah ya teman-teman ya, kalau kita boleh mengatakan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kekecewaan terhadap mualaf oposisi juga disampaikan Refli untuk Partai Nasdem, bahkan jauh sebelum PKB memberi karpet merah untuk Prabowo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan ucapan selamat kepada Prabowo pada tanggal 20 Maret 2024 setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu. Wah, ini lebih jauh lagi teman-teman ya. Kalau kita tahu kemarin itu Caimin mengucapkan itu setelah penetapan di KPU. Kalau Surya Paloh yaitu pada hari tanggal 20 Maret di mana siapa perolehan suara terbanyak, artinya jauh sebelumnya, ya kan? Nah, ini yang Bang Refli sayangkan, bahwa kita tahu Bang Refli kemarin itu lagi berjuang bersama tim hukum ya, tim hukum nasional di MK, yang dimana kita tahu keputusan yang final and binding itu diputuskan tanggal 22 April ya teman-teman ya, 22 April. Jadi walaupun ada dissenting opinion 3 hakim, artinya memang kekecewaan Refli hari ini berdasar sekali karena memang beliau ini lagi berjuang bersama tim hukum nasional ya kemarin di MK. Namun begitu mudahnya ya, begitu gampangnya ya kan, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, mengatakan bahwa pengucapan selamat kepada pemenang atau perolehan suara terbanyak ya teman-teman ya. Ini kita lanjut baca. Namun kemarahan para relawan semakin hari semakin turun dan memasrahkan seluruh perjuangan perubahan kepada tim hukum Anies Mohaimin untuk bergelut di sidang Mahkamah Konstitusi. Karena kemarahan itu sudah diungkapkan 20 Maret dan kita tahu begitu tanggal 20 itu terjadi ucapan dari Bang Surya Paloh, dan saya sendiri ya yang ada di relawan waktu itu melihat teman-teman memang agak kecewa ya di relawan di pos 10 di markas pemenangan Amin di Penegoro 10, bahkan hampir bendera Nasdem akan diturunkan oleh teman-teman ya, karena memang kecewa sekali bahwa ini belum sidang di MK kok ini baru perolehan terbanyak suara yang diumumkan oleh KPU kok sudah cepat-cepat sekali mengucapkan selamat. Artinya tentu kita tahu sendiri alasan Bang Surya Paloh bahwa Pak Prabowo ini adalah teman lama dan sebagainya. Tapi memang selayaknya ya kan untuk menjaga bagaimana perasaan daripada pemilih-pemilih yang memang mendukung Pak Anies dan Caimin, dan wajar adanya Pak Bang Refli Harun mengatakan bahwa mualaf oposisi teman-teman. Ini bentuk kekecewaan gitu ya. Jadi saya pribadi selaku anak yang memang masih muda dan memulai masuk ke dunia partai politik, artinya ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua ya, atau saya pribadi, bahwa kalau saya menarik kesimpulan tidak ada konsistensi, tidak ada keteguhan atau idealis lah ya, mudah sekali goyah, mudah sekali berubah gitu ya. Nah, jadi kita mau ya kan, kalau memang sudah mengambil kesimpulan atau keputusan bahwa kita memang berseteru atau kita memang menjadi lawan dalam berpolitik, contoh di Pilpres kemarin, seharusnya tidak semudah itu ya kan. Artinya bukan berarti kita tidak mau rekonsiliasi atau bukan berarti kita tidak mau bersatu di dalam pemerintahan, bukan. Tapi ini adalah untuk menjaga perasaan ya kan yang memilih kemarin, tentu ya, terutama 01 dipilih oleh 40 juta orang. Artinya perlu kita jaga perasaan seperti itu ya. Dan sekali lagi ya kan, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Artinya sekarang sudah berjalan, kita tahu bahwa hari ini adalah bulan Mei, sebentar lagi akan menuju Oktober, dan kita tahu pemenang Pilpres
atau yang sudah diumumkan adalah 02 sebagai pemenang. Dan kita lihat nanti apakah pelantikan di tanggal 20 Oktober semoga berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan kita sebagai masyarakat yang mengedepankan persatuan, tentu kita berharap ya kan semua pada guyup ya kan, artinya tetap kita kontrol pemerintahan dengan cara yang profesional ya kan, kita bersuara. Yang pasti lewat kesempatan ini saya minta kepada pemerintahan yang baru nanti jangan pernah mengekang kebebasan masyarakat untuk berbicara, untuk mengontrol daripada jalannya pemerintah. Karena apa? Dengan adanya oposisi, dengan adanya kontrol dari kami, dari kita semua, dari partai yang tidak bergabung, misalnya PKS, nanti PDI, kemudian yang lain-lain, tentu ini akan menjadi kehati-hatian supaya pemerintah itu tetap berjalan pada rule atau on the track ya, sehingga tercapailah yang namanya pemerintah untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyatnya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berita tadi sekali lagi kemarin terbit itu tanggal 11, berarti hari Sabtu kemarin ya teman-teman, dan ini sumbernya dari Kompas TV. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Sehat selalu, salam bahagia, salam happy ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.